menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu juga boleh didengarkan dengan sederhana dan jelas dan tidak malah membingungkan. Biarlah ini juga boleh memerlukan pertolongan Roh Kudus-Mu. Demikian juga bagi yang mendengarkan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar jemaat-Mu juga boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur. Amin. Mari kita buka bersama saudara dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca bersama 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 18 sampai dengan 21. 1 Yohanes pasal yang kelima, 18 sampai dengan 21, kita akan baca bersama. 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Biarlah saya dan saudara boleh menjadi orang yang berbahagia, yang sudah membaca dan mau melakukan firman-Nya. Kembali di bagian akhir dari 1 Yohanes pasal yang kelima ini, ada berapa kata dosa? Ada, saudara, kata dosa. Dan kita tadi juga sudah membaca di 1 Yohanes yang pasal ketiga, ada kata lagi dosa, saudara. Berapa kali saudara ketemu kata dosa kalau baca Alkitab? Jarang sekali atau sering? Sering, saudara. Sering. Kalau saudara ketemu kata dosa jarang, berarti mungkin saudara jarang baca Alkitab. Ya. Karena Alkitab ini berbicara banyak tentang dosa. Alkitab ini berbicara banyak tentang dosa. Dan salah satu intinya, Alkitab ini ditulis karena dosa. Oleh karena itu, jika saudara ketemu kata dosa di dalam Alkitab ini banyak, ya itulah sebetulnya masalahnya. Kita hidup di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Dan kembali tadi saudara saya bertanya, siapa hari ini ya yang tidak terganggu, damai sejahtera 100%, tidak terganggu dengan dosa? Mungkin kalau saudara tidur seharian, saudara nonton channel TV, ya, saudara nonton sport, ya, banyak gangguan dosa. Gangguan itu normal, saya katakan, ya. Gangguan itu normal karena kita hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh hal-hal yang demikian. Normal. Tetapi saudara juga harus menjadi orang Kristen yang normal juga. Taunya saudara normal dari mana? Ya dari Alkitab. Bagaimana saya dan saudara akan hidup jadi orang Kristen yang normal, hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh dosa dan banyak dosa yang itu sebetulnya juga normal. Normal. Bisa mengikuti saudara? Dan jika kita tadi membaca saudara, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Agar kita ada sedikit interaksi, bukan untuk membuat saudara dipermalukan. Siapa yang sudah dilahirkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus?
untuk exercise. Ya, kembali untuk exercise. Kalau kita berani mengexercise, kita menyatakan, saya sudah dilahirkan kembali oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara berani menyatakan di dalam keluarga sendiri, nanti sedikit-sedikit saudara berani menyatakan penyataan iman saudara kepada tetangga saudara, kepada teman saudara, kepada saudara yang lain yang jarang ketemu, bahkan kepada orang yang tidak pernah saudara ketemui, saudara akan berani. Saya adalah manusia yang sudah dilahirkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa ya mengikuti saudara ya? Saudara, itu juga mungkin sebagian orang perlu exercise. Kalau tidak, mungkin selama hidup saudara tidak akan pernah berani mengakui. Siapa orang percaya? Saudara, lebih-lebih kalau nanti saudara ikut traffic school kan. Ada yang nasar tanya. Kadang ada yang nasar kan. Kacau gitu. Siapa sih di sini yang katanya percaya itu Yesus? Saudara diam-diam gitu. Kalau saudara mungkin latih dari sekarang tantangan demikian, saudara akan stand up nanti suatu saat. Ya saya. Saudara tidak akan takut lagi. Justru saudara menyadari mereka itu perlu mendengarkan saudara berbicara. Mereka perlu mendengarkan saudara berbicara. Ya. Mereka tujuannya mau mocking saudara yang percaya, tetapi justru saudara melihat hal yang demikian sebagai satu kesempatan bagi saudara untuk membawa berita Injil. Dan berita itu tidak akan kembali dengan sia-sia meskipun saat itu tidak akan diterima. Kemungkinan akan diterima juga, saudara. Dan kita sudah membaca kembali tadi, saudara. Apa itu dosa, saudara? Apa itu yang disebut dosa di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi di ayat yang keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Standarnya di mana, saudara? Ya standarnya ya di buku ini ya. Standarnya bukan di saya, bukan di pendeta, bukan di hamba Tuhan yang lain. Apa sih yang disebut dosa itu? Bagaimana sih kualifikasinya seseorang berdosa? Iya, lihat di Alkitab. Lihat di Alkitab. Lihat di Alkitab. Itu paling aman buat saudara, dan mungkin paling aman untuk saudara tidak berantem dengan saudara-saudara atau orang tua saudara yang mengatakan, kamu jangan berbuat dosa dong. Buktinya apa? Ya baca Alkitab. Biarlah Alkitab yang menunjukkan kepada kamu tidak berargu sama saya. Ya. Tidak berargu sama saya. Dosa itu adalah pelanggaran. Dan banyak hamba Tuhan yang ternyata hidup di dalam dosa. Ya, saudara. Kembali, bukan lagi saya menyatakan jikalau saya sudah dilahirkan di dalam Allah, saudara sudah dilahirkan di dalam Allah, saudara sempurna. Itu bukan pengajaran Alkitab. Saudara tidak lagi menghidupi dosa yang saudara dulu hidupi. Beda. Saudara masih bisa kepleset, masih bahkan bisa dengan sengaja berbuat dosa, tetapi akan segera saudara selesaikan. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, itu termasuk saya dan saudara, yang sudah dilahirkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan apa, saudara? Tidak berbuat dosa, walala. Apa itu artinya? Bagaimana saya bisa hidup tidak berbuat dosa? Artinya saudara tidak lagi continue. Jikalau saudara sebelum menerima Tuhan Yesus, saudara menipu kiri kanan di dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Setelah saudara ketemu keselamatan di dalam Tuhan Yesus, saudara lepas karena saudara tahu itu dosa. Suatu saat saudara kepleset, itu normal proses kita. Saudara akan berdosa lebih kurang. Tetapi tidak terus menerus hidup di dalam dosa. Suatu saat saudara 19 atau 18 tahun yang lalu,
waktu ada retreat dari GKI Lake Avenue. Berarti saya hampir 20 tahun lebih muda saat itu, saudara. Biasanya kalau retreat ada counseling session, ya. Terus saya datang ke hamba Tuhan yang bernama Paulus Kurnia. Pak Paulus, saya bergumul. Saya merasa berdosa. Saya hidup di Amerika menggelap. Saya merasa berdosa. Saya baru sadar, saudara, orang seperti saya yang saat itu mau datang itu sebetulnya belum tentu saya mencari solusi, tapi mencari simpati. Bisa mengikuti, saudara? Ternyata saya menemukan diri saya saat itu, saya mencari simpati. Kenapa saya temukan itu? Karena ketika Pak Paulus Kurnia ini menjawab, hati saya getir. Kalau kamu merasa itu berdosa, dan itu kehendak Tuhan, pulang ke Indonesia. Getir saya, saudara, hatinya. Saya tidak mengharapkan akan mendapat jawaban yang sedemikian. Saya tahu saya sudah berdosa. Saya tahu saya melanggar. Saya tahu saya sudah meminta ampun. Saya tahu Tuhan Yesus sudah ampuni. Sudah diampuni, saudara. Hanya meskipun terkadang setelah diampuni konsekuensinya masih ada. Hidupnya tidak tenang. Sehingga terkadang kita balik-balik itu. Kita balik-balik itu. Kalau itu perasaan saudara, saudara minta ampun, saudara diampuni. Tetapi tetap ada konsekuensinya setelah diampuni. Belum tentu saudara hidupnya tenang 100% di Amerika ini. Seringkali demikian juga. Apakah itu menjadi gambaran saudara? Unik juga sebetulnya. Orang datang untuk dikonseling karena merasa berdosa, sebetulnya ternyata mencari simpati. Mencari obat. Obatnya untuk menghibur hati. Tetapi ketika obat yang cespleng itu dikasih, justru membuat getir. Karena saya masih muda mungkin. Dan apa artinya dosa? Sama, saudara. Sebetulnya waktu saya tahu saya ke Amerika berdosa, saya minta ampun, saya tahu firman Tuhan berkata, kalau kamu minta ampun, sudah diampuni. Hanya konsekuensinya akan terus berjalan. Entah sampai kapan. Sehingga saudara harus move on. Move on. Gitu ya. Jangan itu menjadi satu bagian yang terus condemning saudara. Konsekuensi itu akan tetap ada. Karena kita manusia. Tetapi saudara sudah diampuni. Itu di sisi yang lain. Sehingga saudara saat ini sudah dilahirkan di dalam Allah. Saudara tidak hidup lagi di dalam dosa. Saudara sudah menyerahkan dosa-dosa saudara. Kalau saudara bekas memabuk, saudara tidak akan mabuk lagi. Suatu saat mungkin diajak teman saudara masih orang Kristen muda kepleset, ingat balik lagi saudara. Tapi saudara juga harus melihat progresnya. Progresnya akan berkurang dan berkurang dan berkurang. Kita manusia. Sebagian bisa langsung saudara melihat perubahan yang drastis, tapi sebagian orang jatuh bangun. Saudara, itu kenyataannya. Tetapi kerinduan hati manusia itu untuk dirubah dan dibentuk oleh Allah, itu yang nomor satu yang Allah tahu terhadap pribadi itu. Jikalau itu pribadi saudara, sebagian memang normalnya begitu, jatuh bangun. Tetapi bukan lagi dengan sengaja, saudara. Tidak lagi dengan sengaja. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sehingga kita boleh diyakinkan dan kita boleh mengatakan, saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalau saudara ditanya lagi, apakah kamu masih hidup di dalam dosa? Saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Masih bisa berdosa? Masih. Saudara di ruang makan masih bisa berdosa? Masih. Bisa mengerti ya? Tapi saudara tidak menyimpan dosa saat ini.
Jikalau saudara saat ini punya pacar, istrinya orang, saat ini saudara tinggalin, minta ampun sama Tuhan. Saudara lepaskan itu. Tidak balik lagi gitu, nanti besok disambung lagi. Bukan, saudara. Bukan demikian. Saudara selesaikan hari ini. Karena saudara sudah diyakinkan oleh firman Allah, ya, siapapun yang mengaku Kristen, yang sudah dilahirkan oleh Allah, tidak lagi berbuat dosa. Tidak lagi berbuat dosa. Masa teks, saudara. Masa teks ini. Ya. Banyak gangguan masa teks. Ya. Termasuk orang Kristen. Jangan pakai kesempatan untuk berbuat dosa di masa teks ini. Akan ada pengganggunya di masa teks written, saudara. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Siapa yang lahir dari Allah, saudara? D-nya D besar. Yesus yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat, si iblis tidak dapat menjamahnya. Saudara merasakan itu enggak? Saudara sudah dilahirkan oleh Allah di dalam Yesus. Saudara dikatakan dilindungi oleh Yesus. Dan si iblis tidak akan bisa menjamah saudara yang sudah dilahirkan di dalam Allah. Saya punya customer waktu saya masih di Ontario Cleaner, saudara. Orang ini mau bekerja sebagai kontraktor di Timur Tengah. Terus saya tanya, apa kamu tidak takut? Ya. Apa kamu nggak takut meskipun kamu digaji besar sekali? Karena saya nggak berani. Gitu. Dia bilang enggak, aman di sana. Aman. Selama kamu di teritori yang dijamin oleh pemerintah, kamu aman. Di dalam komplek militer, kamu aman. Tetapi kalau kamu mau coba-coba keluar dari komplek militer, itu kamu di luar jaminan. Di luar jaminan. Kalau kamu keluar dari komplek itu, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu di luar mati, ya bukan urusan pemerintah lagi. Bukan urusan pemerintah lagi. Selama kamu di dalam, kamu tidak akan terjamah oleh orang yang akan menyakiti kamu. Tolong lihat ada gambarnya, bisa diturunin. Kalau saya dan saudara ada dekat dengan Tuhan Yesus, kita dijamin sendiri oleh firman Tuhan. Yesus menjaga saya, menjaga saudara. Kita dilindungi, saudara. Iblis tidak akan bisa menghajar saudara. Tetapi pekerjaan iblis bisa mengganggu saudara. Karena pekerjaan iblis itu ada di mana-mana. Tetapi saudara tidak perlu terganggu. Karena saudara tahu itu akan merugikan saudara. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa dengan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu bisa membuat saudara marah, ya. Bisa membuat saudara bereaksi yang lain, ya. Sehingga akhirnya saudara berbuat dosa. Dan ini di bagian akhir, saudara. Jikalau saudara masih ingat di bagian sebelumnya, saya dan saudara adalah orang-orang yang nantinya sebetulnya adalah yang mendengarkan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan jikalau itu iya, kita tahu, saudara, di mana menempatkan diri kita, di tempat yang aman. Di tempat yang aman. Kita berdoa, doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Ingat ya, lepaskanlah kami dari pencobaan. Ya, jangan dekatkan diri saudara dengan hal-hal yang bisa mencobai saudara. Jangan dekatkan diri saudara dengan panasnya api.
kalau saudara tidak mau kebakar. Saudara sudah diberikan garis di mana saudara akan aman dan tidak akan bisa terjamah di dalam Tuhan Yesus. Si iblis tidak bisa menjamah saudara. Kalau saudara merasa hidup saudara dicabik-cabik oleh si iblis, saudara tanya sendiri kepada diri saudara. Saudara keluyuran kemana selama ini? Ya. Keluyuran kemana? Apakah saudara menjadi pelaku firman Tuhan? Ataukah saudara mau coba, saya coba sedikit ke sini ya, keluar dari firman Tuhan. Babak belur saudara, babak belur. Mungkin saat ini saudara babak belur, hidup saudara berat, karena saudara mencoba jalan saudara sendiri. Bukan berarti saudara akan lepas daripada permasalahan hidup, bukan. Tetapi di sini saudara tidak akan dijamah oleh si jahat, si iblis. Saudara masih bisa sakit, masih bisa mati karena sakit, karena kita sudah terinfeksi oleh dosa. Ya. Tetapi bukan di sini masalahnya. Jangan saudara coba-coba keluar dari batas tempat yang aman. Tanggung sendiri. Sebagian coba keluar, ditembak, kena kakinya, masih bisa lari birit-birit. Ya kan? Oh ampuni, diterima lagi. Selamat saudara. Jangan coba-coba yang kedua. Sebagian sekali tembak mati tidak kembali. Sebagian orang masih bisa terberit-berit balik. Siapa yang rugi? Minta pengampunan masih diampuni, tetapi saudara sendiri sudah merugikan diri saudara. Konsekuensinya tetap ada. Saudara balik minta diampuni dosanya, diampuni dengan tulus. Tetapi konsekuensinya saudara juga kemungkinan harus tanggung. Seperti apa itu tergantung kasus saudara sendiri. Saudara masing-masing yang harus alami. Saudara masing-masing yang harus alami. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tolong turunkan. Kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa si jahat. Ini gambarnya kecil saudara. Tapi kalau saudara bisa imajinasi, itu dunia. Gede sekali. Ya, tidak terimajinasi gedenya seperti apa. Dan gedenya seperti apa itu dikatakan apa saudara? Di bawah kuasa si jahat. Wow. Di bawah kuasa si jahat, dunia yang segitu gedenya. Sehingga jika saudara menengok ke kiri, menengok ke kanan, ke belakang, ke depan, ke bawah, ke atas, ketemu dosa, kembali normal. Ya. Normal. Tidak heran. Karena bumi yang segitu gede itu dikuasai oleh si jahat. Normal. Tapi saudara juga harus kembali jadi orang Kristen yang normal. Ya. Tahu tempat saudara. Kita berada di dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Tapi saudara bukan lagi pelaku kegelapan. Bukan lagi pelaku kegelapan. Kalau saudara bekerja di antara 10 orang di tempat saudara bekerja dan saudara satu-satunya orang Kristen normal. Normal. Asal saudara tidak menjadi seperti yang 9. Itu tidak normal. Kalau saudara tidak bisa mempengaruhi yang 9 itu menjadi seperti yang 1 seperti saudara, setidak-tidaknya saudara tidak akan menjadi seperti yang 9. Karena saudara tahu apa akibatnya kalau menjadi seperti yang 9, saudara. Ya. Kita berbeda di dalam Tuhan Yesus. Kita berbeda. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Tolong turunin di 1. Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Kalau dari awal kita sudah membaca, saudara, keselamatan itu diperkenalkan sendiri oleh Allah.
Karena memang tidak ada ilah-ilah lain yang bisa menyelamatkan. Sok toleransi. Tolong dong toleransi. Ini di dunia ini kan banyak sekali orang yang menganut kepercayaan yang lain. Mosok kamu tega-teganya menuduh mereka nanti kalau mereka mati tidak masuk surga. Jangan dipotong di tengah, saudara. Dibawa di ujungnya. Saudara harus bawa kembali di dalam Kejadian 1:1. Ceritanya berawal dari Kejadian pasal pertama ayat pertama. Kejadian pertama ayat pertama, ceritanya di situ. Saudara urut kan akan ketemu. Saudara akan ketemu bagaimana akhirnya jadi ribuan itu menganut kepercayaan. Akan ketemu, saudara. Jangan dipotong di tengah. Karena masing-masing mencari jalannya sendiri. Masing-masing menciptakan apa yang mereka mau ciptakan. Sebagian untuk kepuasan dirinya, sebagian untuk mencari keuntungan dari manusia yang lain, dan celakanya manusia yang lain bisa diperdaya dan percaya. Dan percaya. Semua akan terkoneksi jika saudara mulai dari Kejadian 1:1. Dan kita berada di mana saat ini? Di ujung. Kita berada di ujung, saudara. Kita berada di ujung. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Yohanes mengingatkan kepada orang Kristen saat itu agar mereka waspada terhadap berhala. Dan Yohanes masih mengingatkan melalui firman-Nya yang hidup sampai saat ini kepada saya, kepada saudara, kepada generasi yang mendatang, agar kita waspada kepada berhala. Apa sih berhala itu? Patung Buddha, patung Ganesha, itu pohon-pohon besar, itu yang ada di toko-toko donat, itu yang disebut berhala. Bukan, saudara, itu benda mati. Itu benda mati. Itu bukan berhala. Berhala adalah sebenarnya yang membuat saudara tidak mau menerima keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Berhala yang lain adalah sesuatu yang akan membuat saudara menjauhi kasih karunia Tuhan Yesus, yang akan menjauhkan saudara dari persekutuan saudara secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Apa itu? Saudara inventori sendiri. Apa yang akan membawa saudara ke situ? Bisa manusia, bisa benda mati, bisa sesuatu yang lain. Saudara sebutkan sendiri. Apa itu berhala? Apa itu berhala? Sesuatu yang akan membuat saudara yang sudah dilahirkan di dalam Allah. Itu juga diingatkan oleh Yohanes dalam firman-Nya, yang akan membuat kita meninggalkan, menjadi renggang persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Itu berhala. Saudara sendiri yang tahu dengan pergumulan saudara. Saya sendiri yang tahu dengan pergumulan saya, yang apa yang akan membuat saya renggang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu yang diperingatkan, saudara. Kembali bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Saya nonton film Left Behind yang sekarang sudah ada di Redbox. Di film itu ada, di bagian akhir ada seorang pendeta. Ternyata pendetanya tidak terangkat ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, bisa mengajarkan firman Tuhan, bisa menunjukkan jalan keselamatan, tetapi ternyata dirinya sendiri tidak hidup di dalam keselamatan itu. Tertinggal. Sehingga jika saudara sudah yakin dilahirkan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saudara juga saat ini saya dorong untuk memiliki keyakinan saudara tidak lagi hidup tinggal di dalam dosa. Saudara masih bisa berdosa nanti 1 jam kemudian, 30 menit kemudian masih bisa. Saudara akan alert, selesaikan. Tapi saudara tidak akan terus-menerus memegang dosa yang sama. Itu namanya belum dilahirkan dan dikatakan tidak mengenal Allah. Di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Dan bila saat ini saudara sebetulnya saya ingin mendorong saudara agar saudara juga keluar dari tempat ini dengan membawa firman Tuhan. Dengan membawa satu confidence di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Bukan di dalam diri saudara sendiri, tidak bisa. Saudara akan rontok. Saudara boleh keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara akan menempatkan saudara sendiri di dalam satu lingkup yang memang sudah disediakan bagi saudara agar saudara tidak bisa dijamah oleh si iblis. Jaga persekutuan saudara secara pribadi dengan Tuhan Yesus, saudara aman. Tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Saudara tidak perlu takut. Ya. Di sisi lain saudara, apakah ini normal? Mungkin juga normal. Kalau lagi nyetir, saudara diikutin polisi dari belakang ayah, kadang deg-degan, nggak lewat speed limit kan. Ada yang deg-degan, ada yang enggak, saudara. Itu mungkin sebagian normal juga. Mungkin saat ini saudara-saudara kita Kristen di Indonesia lagi deg-degan, ya. Lagi dalam masa pemberantasan korupsi dan sebagainya, deg-degan. Kenapa deg-degan, saudara? Kenapa saudara deg-degan? Karena natur kita memang satu, masih bisa tidak beres. Ya. Kalau itu natur kita menyadari mungkin normal. Tetapi yang tidak normal, kalau kita deg-degan karena kita memang hidupnya di situ. Itu deg-degan yang tidak normal. Ya. Deg-degan yang tidak normal. Kalau deg-degan saudara memang sebagai manusia yang lemah, normal. Asal deg-degannya jangan karena masih mencoba jalan yang tidak benar. Itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Dan bila saat ini, saudara boleh pulang, bukan dengan beban. Karena kembali saya tidak bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saudara tidak akan bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara tidak bisa hidup di dalam kekudusan tanpa Tuhan Yesus di dalam Roh Kudusnya yang kudus. Saudara minta membantu saudara setiap saat, tidak bisa. Sehingga kembali, saya dan saudara harus dimasukkan kepada firman Tuhan, digiring kepada firman Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Dan dari situ, saudara boleh keluar dengan confidence. Saya bukan lagi hamba dosa. Saya bukan lagi pengikut dosa. Dan jikalau Tuhan Yesus kembali, Dia menyatakan dirinya, saya akan bertemu dengan Dia, saya akan seperti Dia. Tadi kita sudah baca. Saya tidak akan ketinggalan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk